mata kuliah ini bukan sebuah mata kuliah yang bisa berdiri sendiri ya, tetapi pada dasarnya mata kuliah ini juga di dalam konteks data science itu ya, sudah banyak dipretelin lah dalam artian itu ya. Dipretelin itu dalam artian apa namanya itu sudah dijelaskan lebih detail pada mata kuliah yang memang spesifikasi dari seorang data scientist ya atau data science. Nanti kita lihat ya apa tuh maksud yang saya sampaikan. Oke, ini tim pengajarnya. Jadi tim pengajarnya diharapkan bisa menyampaikan knowledge yang benar, yang sesuai. Sehingga ada beberapa textbook yang menjadi referensi utama dari apa yang ingin disampaikan pada perkuliahan ini. Tim pengajarnya adalah saya, Mas Fajri, Bu Ade, dengan Bu Rohmi. Ini ya. Nah, terutama hal yang perlu kita bahas di awal perkuliahan ini adalah komponen penilaian. Jadi komponen penilaian terdiri dari UAS, UTS, kuis, praktikum, dan tugas. Ini tugas individu, sama seperti halnya perkuliahan teknologi basis data ya. Nah, tugas kelompok juga sama seperti perkuliahan teknologi basis data. Jadi ada sebuah proyek, yang mana proyek itu dikerjakan secara kelompok. Tujuan dari proyek ini sebenarnya ingin memberikan pemahaman secara mendalam, gitu bukan secara mendalam ya, secara holistik terkait dengan workflow seorang data scientist gitu ya. Workflow dari mulai mendapatkan goals, tujuan apa Anda, kemudian crawling data, sampai ke visualisasi atau mengevaluasi sebuah model yang didapatkan. Nah, proses build model atau bagaimana mesin itu belajar, dalam mempelajari data, itu sebenarnya dipelajari lebih dalam di mata kuliah machine learning dan deep learning. Nah, mata kuliah data mining ini memberikan wawasan secara holistik aja, posisi machine learning di mana, posisi deep learning di mana, posisi mata kuliah visualisasi data di mana, dan seterusnya. Jadi posisi perkuliahan di data mining di semester 5 ini tujuannya adalah itu untuk memberikan gambaran holistik sehingga Anda ketika belajar machine learning, ketika Anda belajar deep learning, ketika Anda belajar visualisasi data, ataupun belajar uh, data warehousing dan sebagainya, Anda tahu bahwa ini adalah sebuah bagian dari rangkaian proses seorang data scientist. Gitu. Jadi seperti itu yang diharapkan. Anda punya pengetahuan. Nah, ketika ditanya terkait dengan model belajarnya, cara mesin itu belajar, bagaimana mesin itu belajar dari data yang ada, itu bukan ranah data mining, tetapi itu ranah machine learning. Jadi kalau Anda ditanya terkait, atau kalau Anda eh, ingin bertanya terkait bagaimana mesin itu belajar, kenapa harus begini mesin itu belajar, kenapa harus dibagi-bagi sih datanya gitu mesin itu belajar. Kenapa nggak semuanya saja mesin itu belajar? Atau seperti apalah terkait dengan mesin belajar? Anda harus nanyanya di mesin learning, bukan di sini ya. Jadi kalau di sini, kalaupun Anda ingin bertanya, monggo lah saya jawab gitu sesuai dengan knowledge dan pengetahuan saya. Tetapi itu bukan kewajiban saya untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Kenapa? Karena itu harusnya lebih deep dipelajari di mesin learning, deep learning dan sebagainya. Oke. Tapi ini adalah komponen penilaiannya. Mohon dicermatin sehingga nanti teman-teman bisa istilahnya ya apa memperkirakan kira-kira saya mau dapat nilai A itu harus apa yang diperkuat gitu ya. Oke, ini topik yang akan saya ajarkan. Sekali lagi, data mining itu adalah sebuah workflow yang diajarkan di sini tuh. Jadi sebuah apa namanya itu flow pekerjaan atau rangkaian pekerjaan yang memang menjadi dasar dari seorang data scientist. Maksudnya workflow itu seperti apa? Jadi saya ingin memperkenalkan di sini ketika Anda mempunyai data, datanya harus diapain, kemudian ada proses build model dari data tersebut dengan menggunakan algoritma machine learning, kemudian hasilnya itu dipresentasikan atau di-evaluation, sehingga menghasilkan model yang sesuai dengan fit pada data, atau punya generalisasi pada sebuah data. Nah, oleh sebab itu, karena fokusnya adalah workflow tadi,
tidak terlalu deep dan tidak terlalu juga kulitnya gitu, sehingga saya bagi menjadi beberapa kelompok ya, apa namanya itu, pembelajaran. Pertama, sebelum UTS sampai sini ya, sebelum UTS itu fokus pada data understanding ataupun pada data understanding atau mungkin sering disebut sebagai data exploration, data analisis. Tapi ini lebih lebih dari sekedar eksplorasi, tapi lebih kalau eksplorasi mungkin disebutkan sebagai data understanding, tetapi ini lebih dari itu. Selain kita memahami, kita harus juga memperbaiki, melakukan kerjaan atau melakukan task terhadap data ini sehingga data yang dihasilkan tidak hanya dipahami, tetapi datanya juga data yang benar, yang bersih, yang bagus. Kenapa? Karena pada data mining itu atau di data seorang saintis itu ada terminologi yang sifatnya eh, harus menjadi apa ya namanya itu ya, tagline lah istilahnya. Sudah harusnya mendarah daging dari menjadi seorang data scientist. Apa tagline-nya? Ada istilah garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah, keluarnya juga sampah. Garbage in, garbage out. Jadi kalau yang kita analisis datanya itu sampah, maka secanggih apapun mesin learning yang mengolah data tersebut, output yang dihasilkan dari mesin learning tersebut tetap menjadi seorang sampah, menjadi suatu sampah. Jadi itu filosofi, tagline ataupun apa namanya itu tagline dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan deep learning. Jadi apa namanya tuh bukan deep learning itu menjadi data mining. Jadi itu adalah tagline utama yang memang menjadi apa eh, menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dan menjadi hal yang istilahnya itu wajib Anda hayati untuk menjadi seorang data scientist. Oke, sebentar. Ada yang tanyakan dulu, monggo? Yang tanyakan dulu terkait dengan mata kuliah, terkait dengan materi, terkait dengan pembagian, dan seterusnya. Monggo, ada yang tanyakan dulu? Mantap. Cukup ya. Oke, jadi ini adalah materi-materi yang akan kita sampaikan, diskusikan selama 1 semester ke depan. Mulai pertemuan pertama dengan saya dan akan ketemu lagi dengan saya setelah UTS ya. Nah, terkait dengan informasi di sini, terkait dengan materi kuliah dengan Pak Fajri, dengan Bu Yuli, atau dengan Bu Ade, atau dengan yang lain gitu ya. Nanti bisa dikomunikasikan lewat grup WA ataupun channel yang lain. Jikalau ada perkuliahan ataupun ada sesuatu yang kurang dipahami, kurang mengerti, silahkan diskusikan. Jangan takut, ini hak Anda untuk mendapatkan sebuah layanan pembelajaran yang baik, yang bagus. Tapi ketika saya pun mendeliver sesuatu dengan baik, atau dengan bagus, atau sesuai, Anda pun harusnya merespon itu dengan baik juga. Jangan saya pun ngasal-ngasalan, Anda juga nanti ngasal-ngasalan. Atau sebaliknya, ketika saya serius, Anda ngasal-ngasalan, knowledge yang pun susah akan didapatkan. Pengetahuannya pun sedikit yang akan Anda dapatkan dan seterusnya. Bahkan mungkin setelah kuliah ini Anda hanya habisin waktu saja, nggak punya skill dan pengetahuan apapun terkait dengan data mining seperti itu. Nah, pertemuan pertama ini saya akan mengantarkan terkait dengan data mining. Selain ingin goals yang ingin saya sampaikan adalah pemahaman yang holistik terkait dengan seorang data scientist atau data miner gitu ya, data mining adalah terkait dengan apa namanya itu skill-skill apa aja yang mungkin harus Anda pahami dan kuasai di mata kuliah ini. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua lebih ke arah pada data. Anda menganalisis data, datanya apa saja yang mungkin ini secara material sudah banyak disampaikan di mata kuliah lain mungkin ya. Tapi ini hanya overview aja terkait dengan data.
tipe data, sehingga Anda bisa mendefinisikan. Kenapa Anda perlu dengan jelas mendefinisikan lagi apa sih data, objek itu, tipe data itu apa saja. Ternyata pengetahuan terkait dengan tipe data dari data yang kita definisikan, yang kita dapatkan, itu juga akan bermanfaat oleh Anda gunakan ketika Anda melakukan visualisasi. Kenapa? Karena setiap jenis visualisasi itu bisa mengcover beberapa informasi terkait dengan tipe data tertentu. Misalkan box plot. Box plot itu minimal ada kategorika, satu kategorika, satu numerika. Ada lagi yang namanya apa gitu. Jadi ada dua kategorika, satu numerika dan sebagainya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu ternyata tidak hanya sekedar Anda paham, oh ini tuh jenisnya data ini kategorika, ini numerika, tidak hanya seperti itu. Tapi itu bisa di-link and match-kan pada jenis visualisasi. Jadi tidak seluruh visualisasi, biar biar Anda mudah gitu istilahnya tuh, mencari kira-kira jenis visualisasi apa yang tepat, ya Anda bisa mendefinisikan dari tipe data apa yang akan bisa ditampilkan di jenis visualisasi tersebut. Jadi pemahaman terkait dengan visualisasi data tipe ini juga bermanfaat buat eh, apa namanya itu buat visualisasi. Di sisi lain juga ketika Anda memahami terkait dengan tipe data tertentu, apa yang di tipe datanya itu digunakan untuk mendefinisikan jenis kalau nanti di deep learning ya, apa namanya itu mekanisme embedding datanya, mekanisme extraction datanya dan seterusnya. Jadi pengetahuan itu harus didapatkan. Bahkan apa tuh dengan merubah sebuah tipe data ke tipe data lain itu bisa meningkatkan performa di sebuah model dan sebagainya. Yang awalnya didefinisikan seplot, didefinisikan sebagai integer, apakah model akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi, model yang lebih rendah, apa tuh akurasi yang tinggi dengan bobot model yang kecil atau seperti apa itu juga bisa didefinisikan. Jadi banyak sebenarnya pemahaman dasar terkait tipe data ini bisa meningkatkan akurasi dengan tepat terkait dengan model ataupun akurasi pendefinisian fitur dan seterusnya. Jadi ini walaupun diulang-ulang terus terkait dengan tipe data, ini juga manfaat sekali ketika Anda menyelami modeling ke depannya, baik itu di mesin learning, di deep learning, ataupun di mekanisme pembelajaran mesin yang lainnya. Nah, kemudian ada materi kenal data processing. Ini mempelajari terkait dengan data collection sama memprocessing data secara sederhana. Terutama untuk data-data teks mungkin sangat banyak dilakukan processing sebelum dilakukan hal-hal yang lain seperti cleaning ataupun data integration dan seterusnya. Nah, hal yang paling penting juga di dalam data mining ini yang diperkenalkan dalam mekanisme build model. Jadi sebenarnya data mining itu terdiri dari 3 fase atau data scientist itu terdiri dari 3 fase. Pertama ada yang namanya pre-processing namanya ya, ada namanya modeling, dan ada yang namanya post processing atau post modeling lah. Ada 3 fase ini. Pra processing itu apa namanya itu membuat garbage itu tidak data itu bukan sebagai sampah tetapi sebagai data yang benar gitu. Modeling dan output hasil modeling itu dilakukan proses valuasi ataupun discovery pattern dan sebagainya. Jadi mencari mengevaluasi pola yang ada. Nah, di dalam data mining yang saya sampaikan di sini itu adalah algoritma modelingnya, modeling modelnya itu bukan menggunakan deep learning, tetapi menggunakan pendekatan tradisional learning atau sering disebut traditional learning ataupun mesin learning tradisional atau bukan deep learning. Sehingga ada sebuah mekanisme yang namanya fitur selection atau ekstraksi fitur. Kalau Anda menggunakan
karena semuanya di-handling sama arsitektur deep learning terkait dengan pemilihan fitur. Namun berbeda dengan tradisional machine learning atau algoritma tradisional machine learning, kayak semacam decision tree, density based KNN, kemudian apa namanya itu clustering dengan DB scan dan sebagainya lah. Itu berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menerima fitur yang kira-kira menurut kita itu bagus untuk mendefinisikan sebuah proses modeling. Ingat, ini saya tekankan di sini ya, supaya teman-teman ketika mengambil skripsi ataupun mengerjakan sesuatu, ketika Anda punya data, data tersebut gitu, jangan tiba-tiba langsung deep learning gitu ya. Dengan tiba-tiba langsung apa gitu. Bisa jadi dengan pendekatan konvensional atau dengan pendekatan statistik biasa, solusinya sudah bisa ditemukan gitu. Jangan seperti itu gitu. Nah, ketika Anda menggunakan algoritma tradisional machine learning kayak semacam decision tree bukan deep learning gitu ya. Harus ada sebuah proses yang mana ekstraksi fitur. Jadi dari sebuah data dengan 10 atribut atau 20 atribut, pilih mana fitur yang terbaik, yang bisa digunakan gitu. Mana fitur yang bisa untuk digunakan apa? Untuk digunakan untuk goals Anda dalam mengembangkan model itu. Jadi tidak semuanya fitur. Dan terus juga begini, Pak, kadang-kadang hanya menggunakan Pak datanya cuma 3 atribut, langsung dimasukin mesin learning. Ah, Mama mau ngapain? Saya bilang. Kadang-kadang seperti itu. Kalau datanya banyak mah, kalau datanya cuma dikit pendekatan statistik biasa. Goalsnya apa? Goalsnya supaya tahu ini di sini nih. Ya udah pendekatan statistik aja, rata-ratain, filter, rata-ratain, beres gitu kan. Apa sih? Kadang-kadang mendefinisikan masalah itu seolah-olah harus dengan machine learning, seolah-olah harus dengan deep learning. Lihat dulu kasus studinya, khusus Anda gimana. Kalau dengan pendekatan biasa saja bisa dilakukan dan dapat solusinya, ngapain menggunakan hal-hal yang aneh-aneh gitu istilahnya. Itu yang perlu ditekankan oleh Anda ya. Jadi ketika Anda mendefinisikan skripsinya mau ngapain gitu istilahnya ya, dan seterusnya, buat apa gitu. Jadi cek dulu problem Anda ini problem yang bisa memang harus diselesaikan mesin learning harus statistik biasa gitu. Anda harus definisiin itu. Jangan sampai itu juga kadang-kadang pembimbingnya juga nggak peka terhadap itu nanti itu. Anda harus peka sendiri ya. Jangan mentang-mentang asal beres, padahal ini solusinya hanya canggih, datanya cuma 2 baris gitu ya, datanya cuma 2 kolom, 3 kolom, penggunaan pendekatannya canggih-canggih, tetapi padahal manual biasa aja, statistik biasa pakai Excel bisa. Hal-hal kayak gitu jangan sampai terjadi oleh Anda. Jangan ujug-ujug machine learning, ujug-ujug deep learning, padahal datanya cuma sedikit dan Anda pun mencari insight-nya apapun yang bisa digunakan dengan menggunakan Excel. Hal semacam itu ingat ya menjadi dasar Anda untuk mengembangkan sebuah apa namanya machine learning ya, mengembangkan sebuah apa namanya itu modeling dari sebuah data. Nah, berikutnya adalah pendekatan pendekatan algoritma-algoritma yang berhubungan dengan proses modeling gitu ya. Dan terakhir adalah proses evaluasi. Nah, ini adalah hanya pengenalan saja, algoritma pengenalan mesin learning. Ini adalah algoritma machine learning. Algoritma machine learning pada dasarnya adalah mencari sebuah fungsi ketika kita punya sebuah data nih. Data, kemudian data tersebut di processing, kemudian hasil bagus, bersih dan sebagainya, kemudian sudah dihapus reductionnya dan sebagainya, dan pilih fiturnya. Nah, kemudian Anda gunakan mesin learning yang dalam hal ini ada pendekatan mesin learning tadi misalkan decision tree gitu misalkan. Nah, pada dasarnya di decision tree ini atau proses modeling ini hanya membuat fungsi sebenarnya. Fungsi apa? Ya fungsi memetakan antara himpunan A dengan himpunan B. Kalau Anda belajar himpunan di SMA, itu kan ada himpunan A, himpunan B. Ada sebuah fungsi. Nah, cari fungsi yang memetakan himpunan A, himpunan B. Nah, karena klasifikasi, ada himpunan A, juga ada himpunan B. Himpunan apa? Fitur, kolom-kolom apa saja.
Himpunan B itu adalah kelas targetnya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Data ini masuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, tujuannya modeling itu mencari fungsi. Semua jenis machine learning itu adalah mencari aproksimasi, mengukur kedekatan. Aproksimasi itu kayak semacam mencari fungsi yang mendekati data, seluruh data ini, ngeplotin seluruh data itu. Sebenarnya itu machine learning itu mencari fungsi model. Jadi fungsi itu bisa berupa model, bisa berupa fungsi, bisa berupa kondisi if else kayak gitu ya, role, bisa kondisi, bisa ini fungsi matematika sebenarnya. Seperti itu. Jadi yang memetakan antara data di himpunan A dengan data di himpunan B. A itu X, B itu Y kelas targetnya. A itu apa? A itu adalah fitur namanya. Jadi sebenarnya memetakan itu aja. Nah, oleh sebab itu di sini kita tidak fokus mempelajari bagaimana mesin itu belajar, itu tugasnya di perkuliahan mesin learning. Namun yang paling penting adalah Anda memahami caranya bagaimana algoritma mesin learning ini mengolah data dan mengkelompokkan data tersebut menjadi sebuah hasil yang diinginkan atau mencari model yang bisa memetakan semua data. Dan kita mencari beberapa contoh ya mesin learning yang digunakan, tapi fokusnya sebenarnya yang menjadi bagian data mining yang akan dipelajari lebih mendalam itu di bagian sebelum UAS. Ya, sebelum UTS, sebelum UTS. Oke, ini adalah materi yang disampaikan pada satu semester ke depan. Mudah-mudahan bisa dikejar semua dan teman-teman curious gitu ya, semangat buat ingin tahunya ya. Jangan sampai hanya masuk kelas keluar kosong. Nah, oleh sebab itu nanti tugas individu didefinisikan sebagai kayak post test setelah kuliah, ya, kayak post test setelah kuliah. Dan tujuh kelompok nanti ditentukan judulnya, datanya, judulnya terutama Anda boleh menggunakan apa datanya dan sebagai judulnya lah tugas kelompok dan Anda memilih. Tapi tugas kelompok di sini datanya harus mengambil sendiri di internet, mencari di internet, mengagregasi sendiri di internet, memprocessing sendiri di internet. Jangan mencari data yang sudah ada di internet. Data publik gitu. Harus data yang Anda cari sendiri. Misalkan saya kasih misalkan sentimen analisis menggunakan data Instagram pada wilayah itu apa ITERA gitu ya, di ITERA menggunakan algoritma apa gitu. Jadi fokus untuk ITERA, jadi Anda ngumpulin data yang berhubungan dengan ITERA. Sentimen analisis untuk apa? Bisa sentimen analisis, bisa apa, nanti kita lihat ya untuk pemilihan judulnya. Tapi intinya nanti saya suggestkan beberapa topik untuk Anda ambil untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, ini referensi yang digunakan. Jadi referensi digunakan ini adalah referensi utamanya, terutama di Camber, Han and Camber ini. Kemudian pendukungnya dua ini ya, Zaki dan Murphy. Yang Murphy ini hanya untuk kawasan mesin learning-nya saja. Harusnya nih mesin learning kiblatnya inilah atau bukunya ini. Nah, ini list bukunya bisa Anda download ya. List bukunya, kontrak kuliahnya juga bisa Anda download. Nanti materinya saya sampaikan di drive, ada drive-nya ya. Bisa Anda download sendiri, bisa di-share juga. Nanti minta saja ke PJ kelas yang bisa kontak saya terkait dengan materi. Oke, ini adalah pengantar perkuliahan terkait dengan kontrak kuliah, hal-hal apa saja perlu disiapkan oleh Anda, materi buku apa saja yang disampaikan selama satu semester ke depan. Sebelum kita belajar mengapa kita belajar bahasa mining, apa itu data mining, dan hubungan dengan aplikasinya di dunia nyata dan bidang ilmu yang lain. Oke, silakan ada yang tanyakan terlebih dahulu, Manggur. Silakan, silakan, ditanyakan, silakan, monggo.
Nggak ada? Nggak ada yang tanyakan? Belum Pak. Belum. Oke, sebentar. Ini dari saya belum. Apa? Sejauh ini belum Pak. Oke, belum. Nah, sekarang saya mau nanya nih, menurut Anda gitu ya, eee, kenapa ada istilah garbage in, garbage out? Kois, ada orangnya nggak? Kois. Apa maksud istilah garbage in, garbage out? Kois. Hah? Apa? Ya, ya itu tadi pertanyaannya. Apa? Apa maksud istilah ataupun terminologi di dalam data mining itu dengan garbage in, garbage out gitu istilahnya. Bisa menjawab, Pak. Oh enggak, jangan Mbak lah. Mbak mah Hah? dengerin kayaknya. Ya enggak Oh, dengerin aja. Muhammad H. Muhammad H ada enggak? Kois Muhammad H aja. Kois udah nyari tahu dulu biasanya. Muhammad H ada? Saya Pak, Ya silahkan. yang menjawab ya Pak. Kalau dari senangkap saya, garbage in, garbage out itu sampah yang masuk juga sampah yang keluar. Berarti data itu tuh ibarat data yang apabila data itu cacat, maka data itu tidak berguna dan tidak akurat sehingga data itu yang dikeluarkan. Jika data itu ada dalam Jika data itu telah masuk, maka data itu yang akan dikeluarkan. Itu jawaban saya, Pak. Maksudnya kalau data itu masuk, data itu yang keluarkan maksudnya? Kalau ada masa kalau di dalam data ada yang cacat, maka itu yang dikeluarkan. Yang cacat itu yang dikeluarkan, Pak. Maksudnya gimana ya? Bisa jelasin lebih jelas lagi? Eee, Jika di dalam data ada yang cacat gitu, Pak, maka yang dikeluarkan dari data itu yang cacat tadi, Pak, sehingga data menjadi tidak Maksud cacat cacat lagi. gimana ya? Ya, datanya tidak akurat atau ada kesalahan di dalamnya, Pak. Contohnya, contohnya? Contohnya? Bisa berikan contoh? Tidak, Pak. Saya cuma tahu itu. Nah, ya kalau tidak, kenapa nggak mau ada yang nanya gitu loh? Ya, Pak. Jadi ini sekali lagi jangan jangan ngasal apa namanya itu ya? Ya apa ya? Sebenarnya sih nggak rugi saya nggak rugi gitu istilahnya ya. Kalau Anda mau tidur, Anda mau ngapain sambil ngapain gitu istilahnya nggak ada rugi saya. Artinya saya cuma gugurin kewajiban aja, habis ngajar udah tinggal terserah Anda lah mau bisa. Tapi jangan nuntut Anda ketika Anda habis lulus kuliah ini nggak dapat kerja, jangan nuntut kami gitu istilahnya ya. Nggak diajarin, nggak ini gitu, jangan sampai seperti itu. Bahkan kan kelas Anda ya ada yang bilang minta surat jaminan pekerjaan. Ya mungkin boleh-boleh aja gitu istilahnya surat jaminan pekerjaan karena itu karena mungkin Anda udah investasi banyak gitu ya, kuliah, tapi setelah investasi itu Anda bingung cari kerja, kemudian Anda nuntut tempat Anda kuliah ini untuk mencari kerja gitu, nuntut karena udah nggak dapat pekerjaan gitu. Nah, itu bukan disalahin dari sisi kampus gitu ya. Ketika saya tanya, ada yang bertanya, "Ya nggak ada." Ya, well, nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi ketika saya tanya, ya Anda nggak bisa jawab gitu kan. Artinya, eee kesalahan bukan pada saya gitu sebagai instruktur instruction ya. Karena gini, ada beberapa alumni Anda yang menghembuskan hal-hal semacam itu gitu. Boleh mungkin tanya siapa alumninya dan sebagainya. Tapi bukan berarti
ketika, apa namanya itu, perkuliahan seperti ini kan mekanisme di mana Anda harus punya, pengetahuan, Anda harus punya skill untuk Anda gunakan bersaing di di perusahaan atau kalau Anda menjadi pekerja, di pekerjaan, next ke depannya gitu istilahnya ya. Istilahnya seperti itu. Jadi ketika nanti ada pertanyaan seperti ini, kemudian ditunjukkan kepada beberapa calon karyawan, misalkan Anda dari ITERA, dari ITB, dari mana kampus-kampus swasta yang lain, BINUS dan sebagainya misalkan. Pertanyaan satu gitu istilahnya. Kemudian Eee, yang lain bisa jawab, "Loh kok aku nggak bisa jawab?" Gitu istilahnya. Dan Anda tanya ke teman-teman binus, "Emang ini diajarin mata kuliah apa ya?" Misalkan, "Mata kuliah ini," gitu kan, atau "eksplorasi sendiri aku," atau sebagainya. Mungkin Anda bertanya ke teman-teman Anda yang di luar sana gitu, yang bersaingan Anda, "Loh kok aku nggak diajarin ya?" Nah kemudian Anda nuntut ke kampus, "Pak, kok kita nggak diajarin begini, begini, begitu, sehingga saya gagal untuk kerja. Bisa nggak saya minta jaminan saya dapat pekerjaan. Kalau saya nggak dapat pekerjaan, ya saya nggak apa namanya itu, saya akan tuntut." Jangan sampai seperti itu. Itu kan yang di beberapa yang digaungkan oleh alumni-alumni Anda ya. Padahal itu bukan dari sisi saya, kadang-kadang dari sisi Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak curious gitu, tidak apa namanya itu ya, tidak serius gitu dalam belajarnya. Mungkin bisa jadi materi yang saya sampaikan di sini itu sama dengan materi yang disampaikan pada orang-orang ITB, orang-orang IPB, orang-orang UI sama. Bukunya sama, cara nyampaiinnya pun sama, mungkin isinya tuh yang disampaikan sama, karena saya juga ngambil dari handbook-nya, buku yang sama gitu istilahnya. Tapi cara meresponnya berbeda. Merespon mahasiswa ITB sama merespon mahasiswa ITERA itu beda. Nah, yang disalahkan bukan dari saya sebagai instruktur atau dari kampus yang memberikan layanan perkuliahan ini, tetapi yang disalahkan oleh Anda sendiri. Anda sendiri yang tidak menciptakan lingkungan seperti halnya lingkungan yang ada teman-teman Anda di BINUS, di Jawa dan seterusnya. Yang salahkan kita, kenapa ya? Karena Anda tidak menciptakan lingkungan itu. Kita hanya memberikan trigger dan Anda yang mengambil umpan tersebut dan Anda mengeksplorasi itu gitu istilahnya. Anda bisa bertanya ketika nanti ketemuan ke depannya, "Pak, dari materi sebelumnya begini-begini tolong bisa jelasin nggak Pak, apa ini maksudnya?" Silakan gitu istilahnya. Jangan hanya mendengarkan, habis itu lupa, pulang, habis itu lupa lagi, dan kemudian next time Anda lulus Anda minta jaminan Anda mendapatkan pekerjaan. Padahal isinya sama disampaikan di perkuliahan, di sini, di sana pun sama, tetapi Anda meresponnya. Merespon apa? Merespon bagaimana, apa namanya itu, materi ini Anda tangkap dan Anda eksplorasi. Karena waktu di kuliah itu hanya sebentar, cuma 2 jam gitu. Sisanya adalah Anda berkewajiban untuk belajar sendiri. Nah, mereka di sana itu bukan hanya di kelas saja, habis itu pulang dan habis itu, eee, apa namanya itu, udah pulang habis itu nggak ngapa-ngapain. Mereka justru menghabiskan waktunya di kelas, mengeksplor sendiri, kemudian ada yang bingung ditanyakan lagi di kelas, seperti itu. Bukan habis itu ya nerima hasil tasib dan sebagainya, nggak gitu. Jadi silakan kritisi, kritisi layanan yang diberikan. Ini adalah jasa ya, jasa ini layanan jasa pendidikan. Ketika Anda tidak memuaskan jasa itu, ya Anda bisa protes. Tetapi ketika yang lain sudah memuaskan, tapi Anda sendirian tidak memuaskan, ya boleh Anda berkaca diri gitu istilahnya. Layan apa? Misalkan belajar, tatap muka, kemudian jam kuliahan dan sebagainya. Anda kritisi, itu administrasi Anda udah bayar gitu istilahnya. Anda kritisi. Jangan hanya menerima hasil nasib aja, silahkan Anda kritisi gitu. Kadang-kadang saya di WA, "Pak, saya jadwal seminar ini, jadwal seminar ini, sebentar ya saya tentuin dulu jadwal kuliahnya, fixin dulu." Karena banyak dan saya minta maaf silahkan. Nanti nanti kalau udah ini saya kasih tahu. Hal sama juga kan layak.
pelayanan ya. Jadi ketika Anda yang nggak puas, Anda protes, monggo. Bukan suatu hal yang aneh gitu ya. Anda harus speak ya. Saya ajarin Anda tuh kritis. Supaya apa? Supaya tidak hanya kritis terkait dengan layanan yang Anda dapatkan, tetapi juga kritis dalam hal pelajaran yang Anda dapatkan. Kritis itu dalam artian ya Anda bertanya lah, gitu istilahnya. Bertanya, jangan nerima mentang-mentang online juga mungkin sambil tidur, sambil kemana, sambil apa. Tapi ketika Anda ditanya, ya jawab, ya jangan Anda merasa puas dengan apa yang saya sampaikan, kemudian nanti habis kuliah Anda nuntut kami gitu ya, karena nggak bisa dapat pekerjaan, susah bersaing, itu jangan salahin kami gitu ya. Dulu kenapa nggak ditanyakan pertanyaan itu? Hal semacam itu loh. Di supaya tahu ada pertanyaannya, Anda itu harusnya belajar mandiri karena waktu di kelas itu cuma sebentar. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi trigger buat Anda supaya belajar lebih serius gitu. Masa depan Anda itu bukan di saya, Anda dapat pekerjaan atau enggak bukan di saya, tetapi di tangan Anda sendiri. Saya hanya bisa menyampaikan pengetahuan, skill yang sifatnya adalah middle, tidak deep, ataupun mungkin hanya kulitnya, tidak deep itu istilahnya. Tapi Anda yang harus mengeksplor lebih dalam. Bisa jadi ada mahasiswa yang lebih jago daripada dosennya. Bisa jadi. Kenapa? Karena secara teknis mereka nge-explore waktunya 24 jam biar pelajari terus-menerus. Dosen hanya pelajari 1 jam, teman-teman mahasiswa pelajari 24 jam. Makanya dia lebih jago. Enggak apa-apa, silahkan. Kita diskusi, kalau mas dosennya nggak bisa, ya oke, saya akan coba perbaiki, nanti kita diskusi lagi minggu depan, misalkan. Oke, tidak masalah gitu. Itu sharing nulis. Maka saya sering sebutkan di sini discuss, bukan bukan apa namanya satu arah, tapi dua arah. Jadi dosen nggak bisa, bukan sesuatu hal aib. Mahasiswa juga nggak bisa, bukan sesuatu hal yang aneh gitu istilah. Mahasiswa bisa juga bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Saat ini sudah saatnya kita explore gitu ya. Saya diskusi supaya dosen pun semakin belajar lagi, mahasiswa pun semakin semangat belajar. Yang diuntungkan siapa? Institusi. Semuanya diuntungkan. Anda diuntungkan dan saya pun diuntungkan. Saya bertambah ilmunya, Anda juga bertambah knowledge-nya, mudah dapat mencari kerja, dan seterusnya. Semuanya saling simbiosis, saling menguntungkan ya. Saling simbiosis, saling melengkapi, dan saling memperbaiki gitu. Kalau Anda hanya diam diri, kemudian disuruh bertanya tidak ada, men, uh, suruh bertanya nggak ada, itu ada dua hal. Memang mengerti, satu lagi memang nggak tahu apa-apa gitu. Kita dua hal itu aja. Biasanya sih begitu. Kalau tidak mengerti sama sekali ataupun nggak mengerti, sudah mengerti banget, ataukah bisa jadi nggak tahu sama sekali, antara itu. Kalau eh, apa namanya itu disuruh ditanya diam. Kalau disuruh bertanya diam itu antara dua hal itu aja sih, nggak ada yang lebih biasanya. Oke, kita lanjut ya. Saya akan coba menjelaskan terkait dengan mengapa data mining. Jadi ini, data mining ini sebenarnya materi yang sebenarnya sudah judulnya itu senior banget gitu. Judul data mining senior banget. Dulu data mining itu hanya sebagai chapter perkuliahan di prodi yang paling senior ya di Indonesia, yaitu terkait dengan komputer, yaitu computer science sama teknik informatik. Jadi ada mata kuliah namanya data mining. Nah, data mining ini itu dulu hanya bidang ilmu ataupun hanya bidang riset, yang mana dosen-dosennya atau peneliti-penelitinya itu punya data, melakukan modeling, melakukan interpretasi hasil data tersebut. Cuma itu aja aktivitasnya. Jadi aktivitas dosen tersebut atau peneliti atau researchers itu, baik itu di BRIN dan sebagainya, aktivitasnya cuma 3 itu. Punya data, dimodelkan, post modeling itu dilakukan apakah untuk decision making ataukah untuk knowledge aja. Knowledge itu dipakai untuk decision making atau hanya untuk knowledge, pengetahuan saja, pengetahuan baru. Itu aja aktivitasnya. Jadi bidang penelitiannya, ini datanya, saya modelin, dimodelkan datanya, kemudian
apa interpretasi baru atau informasi apa yang terdapat di dalam data itu dengan menggunakan pemodelan ini. Jadi itu aktivitasnya. Sehingga dulu itu hanya satu mata kuliah. Nah, data mining sekarang itu sudah menjadi bukan hanya mata kuliah, tetapi sebuah pekerjaan baru, sebuah bidang pekerjaan baru. Di dalamnya lebih banyak, ada data engineer, ada data analis, kemudian ada data ops, ML ops, data operation, dan seterusnya. Itu banyak sekali jenis bidang pekerjaan spesifik. Sehingga data mining yang awal menjadi mata kuliah, lab, dan sebagainya menjadi sebuah prodi yang memang fokusnya itu belajar tentang gimana data itu diambil, diolah, kemudian data itu dimodelkan, dan bagaimana data itu diinterpretasikan menjadi sebuah knowledge untuk pengambilan keputusan. Itu dasar dari data mining. Jadi ketika Anda masuk sains data ini harusnya skill itu Anda miliki. Ngambil data gampang, dapetin data ini paling gampang dibandingkan dengan orang yang paling jago, modelingnya juga paling jago gitu ya. Kenapa menggunakan modeling ini dan men-tuning modeling ini Anda paling jago. Kemudian menginterpret karena ini kalau di prodi informatik, prodi computer science dan sebagainya itu hanya satu mata kuliah doang, data mining. Yang mana di awal, di tengah dan di akhir itu tadi pre-processing, modeling sama post processing itu hanya jadi satu mata kuliah. Kalau di science data itu menjadi beberapa mata kuliah yang spesifik dan lebih deep pelajarinya. Oke, banyak sekarang. Data itu banyak tetapi kosong, starving for knowledge ataupun sedikit pengetahuan yang didapatkannya. Data itu banyak, tapi pengetahuan dari data itu nol, gak ada sama sekali, hanya numpuk ngambilin hard disk aja gitu. Sama Anda seperti kuliah lah. Anda kuliah gitu istilahnya, tapi Anda tidak ada knowledge yang Anda dapetin. Buat apa gitu? Seperti halnya ini apa starving for knowledge itulah, pengetahuan akan knowledge-nya itu kosong. Jadi itu yang apa, yang terjadi di dalam ini. Kenapa ya? Karena relay sekarang banyak, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ya. Ada Android, IoT, dan sebagainya. Data itu sangat banyak. Bahkan terabyte, petabit. Bukan hanya di bidang kita ya, tetapi di bidang seluruh bidang yang lain. Baik itu PWK, sipil, dan sebagainya, FTI, ataupun di apa namanya itu PWK itu FTIK dan seterusnya itu banyak sekali. Mereka nggak collection data tapi bingung apa pengetahuan yang apa di dalam data. Nah, disinilah Anda berperan. Seorang data mining, seorang data analis, di sini Anda berperan gitu. Kenapa saat ini data? Ya karena automation collection tadi gitu, menggunakan IoT, Android dan sebagainya dengan menggunakan teknologi yang semakin banyak, aplikasinya semakin banyak, data yang dikumpulin semakin banyak gitu. Dalam berbagai jenis, misalkan ketika Anda lakukan online, website online gitu, device Anda gunain itu semuanya data terkumpul gitu. Jadi ini menjadi sebuah problem. Kenapa ya? Karena datanya semakin banyak, drowning in data, tetapi haus akan ke knowledge-nya, agak ada dari knowledge itu sendiri. Ini yang menjadi dasar kenapa kita harus belajar data mining. Sehingga data mining ini ada salah satu solusi untuk teman-teman yang punya data banyak tetap bingung cari knowledge-nya. Bingung mencari informasi yang terdapat di dalamnya. Sehingga perkembangan data scientist atau data knowledge ini berhubungan dengan apa? Teknik penyimpanan data, teknik collection data. Berhubungan dengan itu, oleh sebab itu muncul adalah apa namanya itu teknik-teknik penyimpanan datanya kayak relational basis data dan sebagainya, kemudian teknik akuisisi datanya, dan kemudian semakin berkembang pula teknologi atau algoritma-algoritma untuk mendefinisikan atau mencari knowledge tersebut. Nah ini perkembangan dan data scientist mulai berkembang tahun 90-an. Kenapa tahun 90-an? Ini seiring dengan berkembangnya internet sebenarnya. Di mana internet ini menjadi salah satu data collection yang paling banyak digunakan. Banyak banget itu acquisition datanya dari internet. Sehingga data itu terkumpul dan harus berpikir bagaimana data itu bisa diolah. Sehingga sekarang bahkan abad sekarang bahwa data itu adalah oilnya zaman ini, ya benar. Siapa yang menguasai data, dia yang paling tajir. Semua semua teknologi, perusahaan teknologi yang sekarang banyak datanya, jelas dia memiliki income yang banyak pula gitu ya, seperti itu.
Nah, kemudian muncul tahun 60-an data collection ya, kayak semacam DBMS, kemudian relational basis data. Ini berhubungan dengan apa? Proses penyimpanan semua, kemudian muncul data mining istilah, kemudian muncul internet dengan streaming, teknologi XML, teknologi penyimpanan data, dan seterusnya. Semakin berkembang pula data mining. Dan ini juga semakin berkembang pula teknik algoritma mesin learning. Nah, apa sih data mining? Nah, data mining itu saya sampaikan nih, data mining itu Anda kerjaannya cuma satu ya, cuma beberapa tadi, ada mencari sesuatu di dalam data. Intinya itu. Pattern or knowledge from huge amount data. Mencari pengetahuan, pola atau pengetahuan dari sebuah data. Jadi kerjaan Anda adalah melototin data. Proses data mining 60%-nya itu dilakukan melototin data, data understanding, processing data, feature reduction. Itu aja sebenarnya kerjaannya. Paling banyak dilakukan 60%. Sisanya adalah memodelkan data tersebut menjadi sebuah modeling atau sebuah fungsi dan sebagainya. Bisa menggunakan algoritma machine learning decision tree, neural network, ataupun deep learning. Yang tujuannya adalah memapping antara data yang ada di situ. Sehingga model yang didapatkan itu model yang robust dan general gitu istilahnya. Sehingga ketika ada data baru, Anda bisa lakukan prediction. Kira-kira apa nih? Nah, tergantung goal Anda nih. Anda modeling itu modeling ngapain gitu istilahnya. Kalau modelingnya tujuannya ngeklasifikasiin, mengklasifikasi atau mengkelompokin, maka ketika ada data baru, model akan memprediksi kira-kira data ini masuk kelompok mana. Sehingga nanti nggak perlu lagi manusia untuk melihat data ini secara baris per baris. Karena langsung mesin dengan presisi yang mirip dengan manusia atau human level performance. Ini tujuan dari mesin learning itu. Jadi cuma ini doang, mencari pola. Oleh sebab itu ya Anda harus melototin kira-kira datanya seperti apa. Ini seperti apa. Dan Anda harus hobi gitu lama-lama di depan laptop atau seperti apa. Karena untuk melototin doang datanya gitu. Sehingga alternatif dari terminologi ini atau pengertian ini muncul istilah KDD, muncul istilah acknowledge extraction, data analis, data arsitektur, data drag. Ini mirip-mirip semuanya. Itu data mining. Dan kalau kita melihat kegiatan ini itu banyak sekarang di mana-mana. Yang paling sederhana, Anda mencari sesuatu di dalam kumpulan data. Itu sebenarnya data mining. Paling sederhana. Jadi Anda searching, Anda punya Excel, Anda mencari, sorting, itu adalah proses data mining. Itu paling sederhana. Paling sederhana proses data mining bisa didefinisikan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi, inilah data mining. Jadi Anda kerjaannya begini. Nah, selama satu Anda harus punya keahlian ini. Untuk mencari pattern, knowledge, itu menggunakan tools bantuan yang namanya machine learning. Jadi sekarang Anda mengambil machine learning, belajar untuk apa? Untuk mencari knowledge, untuk mencari data, ada pattern di dalam data. Data mining mungkin hanya fokus data mining apa? Machine learning mungkin hanya fokus bagaimana data itu belajar dan tidak berpikir bagaimana data itu diolah. Jadi seolah-olah mesin itu belajar dari data yang asumsinya sudah baik, sudah bersih datanya, nggak garbage lagi gitu. Namun data mining Anda harus pastikan datanya itu tidak garbage, sudah bersih banget itu sebelum diolah. Itu ya apa namanya itu eh, komponennya ya, apa komponen hal yang harus Anda bedain antara machine learning dengan data mining. Data mining, machine learning harusnya belajar gimana mesin ini belajar dari data yang sudah bersih, yang sudah clear, tidak garbage lagi. Tetapi machine learning itu belajarnya begitu. Nah, data mining tidak fokus bagaimana belajarnya mesin, tetapi fokusnya bagaimana data itu dibersihin, data itu bersih, data itu bisa digunakan. Bagaimana milih fitur
yang benar, dan seterusnya. Sehingga machine learning bisa memproses data tersebut. Cuma di machine learning ini, supaya kita tahu dan memaknai bagaimana mesin itu belajar dari data, diberikan beberapa contoh. Contoh apa? Contoh kasus beberapa algoritma machine learning yang tujuannya untuk tidak hanya mempelajari bagaimana mesin itu belajar, tetapi kita mempelajari algoritmanya, bagaimana proses algoritma itu pada data. Bagaimana memisahkan algoritma tersebut, bagaimana mengelompokkan algoritma tersebut, mengelompokkan data oleh algoritma tersebut, dan seterusnya. Ini data mining. Nah, data mining ini adalah ini sebenarnya prosesnya. Ada 3 fase, ini pre, ini modeling, ini post. Processing atau pre-processing ada beberapa langkah, cleaning, integration, transformation, sama selection. Ini prosesnya. Nah, data mining, kita pilih nih algoritma machine learning apa saja yang dipelajari di machine learning, kemudian digunakan untuk mengolah data yang ada. Nah, kalau di machine learning, datanya udah bersih, Pak. Ambil data public, oke, tidak ada masalah. Ambil data yang sudah bisa di-download langsung, oke, tidak ada masalah. Tetapi kalau di data mining, Anda harus ngumpulin data sendiri. Kira-kira mendefinisikan goals-nya sendiri. Mendefinisikan kira-kira mencari knowledge apa dari data. Jadi intuition Anda untuk mendapatkan knowledge dari data itu benar-benar harus Anda definisikan di pra-processing itu. Jadi saya ngumpulin data ini, data A dan B gitu Pak. Nah dari data A, B ini kira-kira saya ingin cari tahu apa? Ada informasi apa yang kira-kira ingin saya lebih tahu lebih dalam dari data ini? Kalau hanya ingin mencari tahu yang maksimal rata-rata kayak gitu, nggak perlu pakai machine learning, langsung aja pakai Excel dan pakai statistik biasa, beres itu. Tapi kita mencari sesuatu yang sifatnya tidak eksplisit, tetapi implisit. Jadi question-question, pertanyaan-pertanyaannya itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan, atau goals-goalnya itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan Excel atau statistik biasa. Oleh sebab itu, saya membutuhkan yang namanya machine learning yang lebih tajam, yang lebih bagus secara kurasi dan seterusnya. Karena saya ingin melihat pola berbarengan. Oke, statistik ini nggak bisa deh, harus pakai pendekatan lain. Oke, pakai algoritma association misalkan. Misalkan saya punya data transaksi ini, Anda ngumpulin nih data transaksi koperasi Tera misalkan ya. Tiap harinya Anda kumpulin tuh, minta lognya misalkan. Nah, dari situ Anda udah ngumpulin, kira-kira datanya bagus nih, bersih nggak? Oh, ternyata banyak nama-nama yang aneh. Terus angka-angkanya jelek, 5.000 ditulisnya 5, 500 ditulisnya 5.000 dan sebagainya. Jadi Anda benarkan dulu datanya. Nah, kondisi datanya udah rapi itu gitu. Nah, kira-kira Anda pengen cari tahu apa dari sini? Oke, bisa bisa nggak ya saya ingin cari tahu hubungan antara satu barang dengan barang lain kalau dibeli misalnya. Ada nggak sehingga misalnya contoh aja, jangan dicontek ya. Ini contoh aja. Kalau misalkan jadi nanti si pihak koperasi nih bisa nyimpen atau bisa promosi bundling. Oh, gimana ya? Oh, bisa, Pak. Ya udah, kira-kira pakai statistik bisa nggak ya? Pakai Excel, utak-atik, lama Pak, susah Pak. Itu kira-kira apa? Ya udah coba pakai algoritma association atau item frequent item dan sebagainya. Ya udah pakai algoritma apa gitu. Dapatlah ternyata ada hubungan tuh antara beli Silver Queen dengan beli minuman Aqua misalkan. Ya udah bulan depan eh, ternyata ada pola baru nih, ada pengetahuan baru di sini Bu. Jadi orang-orang yang beli di kantin ITERA ataupun koperasi ITERA itu kalau beli Silver Queen mahasiswa ini juga beli Aqua nih Bu, itu datanya transaksinya sebanyak 1.000. Oh banyak berarti ya? Iya. Ya udah Pak, kita buat sebuah kebijakan Pak. Gitu. Gimana kalau dibundling Pak? Jadi beli Aqua gratis per Queen. Beli per Queen harga setengahnya kalau beli Aqua. Dan sebagainya lah. Tujuannya untuk meningkatkan lebih banyak lagi keuntungan. Dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu contoh ketika Anda menggunakan data mining dalam proses untuk pengambilan kebijakan. Nah, kebijakan ini kira-kira apa nih goals-nya?
Sehingga kita di sini itu harus melakukan dulu kira-kira datanya apa, fiturnya apa, dan sebelumnya sebelum kita menentukan toolsnya. Toolsnya bisa algoritma yang lebih canggih, atau mungkin bisa jadi Excel saja. Dan kalau diharapkan Anda bisa menerapkan machine learning di sini, bukan Excel. Sehingga mendefinisikan goals-nya, penlakuan apa yang ingin didapatkannya, itu juga harus kira-kira bisa diselesaikan dengan machine learning, tidak bisa diselesaikan dengan si apa namanya itu si Excel dan sebagainya gitu, statistik biasa dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini sehingga dari proses ini kan selalu bolak-balik, bisa balik lagi ke modeling, bisa balik lagi ke fitur selection, bahkan bisa balik lagi ke ngambil data. Seperti itu. Jadi ini adalah life cycle processing, tidak waterfall. Waterfall tuh dari atas kiri habis beres itu, udah tamat tutup buku, nggak seperti ini. Tetapi Anda bisa mentuning kembali, melihat lagi model yang lain dan seterusnya. Oke, ini diversity data of nah ini, kenapa kita perlu data mining juga? Ya sekarang kondisinya kan begini, datanya banyak, baik itu data yang terstruktur ataupun data yang tidak terstruktur. Data yang struktur biasa, data yang disimpan di raw table di data relational, database data. Ini disebut sebagai data struktur dan ini masih banyak digunakan. Di mana? Di perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Atau bahkan yang semi terstruktur, tidak unstruktur tetapi juga tidak terstruktur banget. Biasanya ini datanya adalah data kombinasi. Kombinasi. Jadi nilainya itu banyak beragam gitu. Dikumpulin datanya di data terstruktur, tapi juga ada jenis file untuk di-attach kayak file, dokumen, kayak foto dan sebagainya. Tidak hanya mengendalikan datanya itu berasal dari relational basis data aja, tetapi juga diolah datanya juga langsung ke data filenya sekaligus gitu sini. Anda misalkan menyimpan image dalam relational berupa nama image-nya saja, tapi juga diolah juga data image-nya tersebut, diolah juga dokumennya tersebut, sehingga disebut tidak hanya data struktur disebutnya, tapi data unstructured, semi terstruktur. Dan data-data lain yang bisa di-handling didapatkan secara sequence dari internet, weblog data, time series data, gen data, protein data, dan seterusnya. Nah, juga ada data graph, biasanya ini data social network. Ini definisinya data terstruktur. Data struktur itu social network, artinya hubungannya ya, hubungan antara satu akun dengan akun yang lain dan seterusnya. Dan data unstruktur seperti teks data dan multimedia, audio, image, video, komentar dan sebagainya, sehingga itu beragam. Dan realnya ketika kita mengolah data di data mining, jadi dalam data scientist jangan mengandelin satu data doang. Pak, saya sudah download data sebaran provinsi. Ya udah jangan data sebaran provinsinya doang diambil, tapi data yang lain cari lagi untuk mencari kira-kira knowledge apa yang akan didapatkan dari data mining ini atau data analisis ini. Kemudian ini karena setiap data itu diasosiasikan dengan different aplikasi ya. Jadi apa namanya itu semakin banyak data collection-nya, mekanisme collection-nya semakin banyak juga data yang terkumpul. Begitu juga setiap data juga berhubungan dengan bagaimana cara mengumpulkan itu sendiri atau aplikasi yang mengumpulkan itu sendiri. Misalkan data sequence bisa sequence transaction pengambilan atau sequence biologi dan sebagainya. Data time series, data spasial temporal tergantung kepada jenis pengambilan datanya juga. Berarti kan kalau datanya ada longitude latitude bisa didefinisikan dengan data spasial. Tapi ketika ngambil data yang tidak ada ya kita tidak bisa definisikan data spasial. Dan seterusnya. Banyak sekali teknik pengumpulan data atau program-program mengumpulkan data dan menghasilkan sebuah data. Data itu dianalisis, di miner oleh siapa? Di mining oleh siapa? Oleh Anda, seorang data analis. Jadi kalau udah Anda nggak bisa menganalisis data, disuruh data dianalisis, ya berarti gagal Anda. Penyimpanannya pun, database juga semakin banyak. Bahkan jenis datanya pun semakin aneh sekarang kan, terutama makin banyak yang video dulu sangat susah gitu ya. Sekarang sudah banyak video, data-data video itu berselebaran di internet dan seterusnya, bisa Anda cari. Nah, secara umum prosesnya seperti ini.
planning, integration, warehouse ya, kalau berupa data warehouse Anda harus integration, kemudian selection fitur, kemudian modeling atau mining, kemudian representation informasi yang terdapat hasil mining tersebut, kemudian cari apa tuh hasilnya, kemudian cari pengetahuan apa yang ada di dalam data hasil proses mining tersebut. Dan tujuannya apa? Tujuannya decision making. Nah, data representation, ada presentation ini adalah hasil dari proses mining, Anda lakukan presentation. Bisa jadi Anda buat visualisasi data, tujuannya tidak hanya untuk data eksplorasi, mungkin sebagai memvalidasi hasil dari data hasil dari proses mining itu sendiri. Oke. Nah, ini KDD proses pada umumnya ada pra-processing, ada data mining, ada post processing. Pra-processing isinya apa aja? Data integration, normalization, feature selection, dimension reduction, dan seterusnya. Data mining ngapain? Data mining itu mencari pola dari data yang sudah ada, mencari knowledge dari data yang ada. Menggunakan apa? Menggunakan teknik-teknik machine learning. Misalkan apa? Pattern discovery, artinya mencari pola dari yang ada data tersebut. Pola apa? Misalkan pola orang belanja, pola orang membeli, pola orang bergerak, dan seterusnya. Mencari asosiasi apa? Asosiasi dan korelasi. Mencari asosiasi satu barang-barang yang dibeli sama orang. Mencari ada nggak asosiasi antara lokasi yang dituju dengan mood orang. Mencari seperti itu. Ada nggak asosiasi antara musik yang diputer dengan kondisi kejiwaan orang. Monggo carilah gitu. Cari mencari sesuatu itu. Contohnya apa lagi? Ada proses mining. Ada yang klasifikasi mengelompokin. Kira-kira kalau ada data hasil hasil ronsen langsung bisa nggak diklasifikasiin ini langsung kena penyakit TBC atau enggak TBC. Dari wajah ini langsung saya foto wajah itu kira-kira langsung saya klasifikasiin dia masuk apa namanya tuh adat mana gitu, wajah orang mana nih, orang Sunda, orang Jawa atau seperti apa. Mungkin Anda punya inspirasi untuk proses pengelompokan itu, atau mungkin kira-kira Anda akan mengklasifikasikan ketika saya foto orang tersebut menggunakan kamera langsung masuk ke dalam kategori mahasiswa ini tinggi, rendah, ataupun pendek, dan sebagainya. Monggo Anda lakukan itu. Mencari ide-ide kreatif yang berhubungan dengan permasalahan Anda dalam dunia nyata, dan kemudian Anda melakukan proses mining dari data tersebut. Pak, datanya susah dikumpulin. Bisa, semua data itu bisa dikumpulkan. Misalkan nih, data tadi, data untuk mencari pola orang bergerak mahasiswa ITERA, ya udah saya minta nih dari handphonenya masing-masing mahasiswa di sini untuk mendownload selama 1 bulan kemarin aktivitasnya kemana saja, atau 2 hari kemarin kemana aja jalannya. Atau mungkin dari sekarang Anda harus mendefinisikan tuh data apa aja yang akan Anda analisis gitu untuk proses atau project besar data mining ini. Jadi beberapa teman wajib menyalakan GPS-nya sehingga nanti saya ke-track geraknya kemana saja, sehingga saya nanti bisa memprediksi tuh kira-kira besok saya akan kemana berdasarkan historika sebelumnya. Jadi ketika saya mencari si A, saya tuh nggak bingung lagi kemungkinan dia ada di kafe ini karena setiap sore muncul di tiap ini gitu. Pada hari ini jam ini biasanya dia di sini, sehingga nanti dari pola yang ada akan muncul seperti ini. Seperti apa tuh? Seperti pola yang misalkan habis kuliah, kuliahnya apa? Habis kuliah data mining dia kena pusing dan sebagainya sehingga langsung ke kafe beli es dan sebagainya. Monggo Anda bisa definisikan itu dan mencari insight sehingga Anda bisa lakukan prediksi, bisa lakukan clustering atau bisa melakukan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pencarian knowledge dari sebuah data. Hasilnya dievaluasi. Bagaimana, apakah knowledge yang didapatkan itu relevan atau enggak, benar atau enggak, memiliki insight yang relevan untuk diadopsi untuk pengambilan keputusan atau enggak. Itu adalah pasca dari proses modeling itu. Dan implementasinya banyak data mining di bidang rumah sakit, di bidang hal-hal yang lain. Ini contohnya nih, classification, clustering, dan seterusnya. Ada beberapa application. Nah, ini teknik-teknik yang mungkin ada datanya, dari data yang Anda balik, nyari Anda mau ngapain sih knowledge-nya berupa diskriminasi, asosiasi, klasifikasi. Ini biasanya minednya, proses miningnya, fungsi miningnya mau ngapain aja, mencari karakteristik, discrimination, atau mencari asosiasi, atau mengkelompokkan, clustering ya, mengklasifikasikan, atau mencari tren tertentu, next item, predictionnya seperti apa misalnya, atau mencari outlier yang aneh-aneh gitu, pergerakannya, sehingga akan mendapati sesuatu. Nah, outlier contohnya apa? Untuk fraud detection, mencari yang aneh-aneh, yang tidak lumrah, orang-orang yang tidak lumrah terhadap sistem dapat didefinisikan sebagai fraud, keanehan, dan seterusnya.
Tekniknya apa aja? Bisa machine learning yang dilibatkan, bisa statistik, bisa pattern recognition, bisa visualization, dan seterusnya. Contoh implementasinya dalam bidang retail, teknologi, telekomunikasi, dan seterusnya. Banyak sekali. Prediksi saham, dan banyak sekali. Yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan data mining. Oke, ada yang tanyakan lagi dulu sebelum kita main data apa yang bisa kita miner? Silakan. Silakan ada yang tanyakan dulu. Monggo, siapa nih? Ginda, monggo. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Tadi kan saya dapat insight kayak bahwa data mining ini bagian dari si KDD. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan adalah apakah di data mining ini kita belajar juga kayak data scraping gitu Pak? Karena saya mikirnya ya mining itu kan kayak menambang data ya, Hmm. kayak menambang emas kan. Hmm. Nah, cuman tadi dari flowchart-nya itu justru dari udah ada kumpulan data nih di data warehouse-nya, si data mining ini berperan di langsung dianalisisnya gitu Pak, kayak menemukan Hmm. pola dari si datanya. Apakah kita ada keterkaitan dengan scraping data apa enggak Pak di materi ini? Oke. Dan yang kedua Pak, pertanyaan saya mungkin berkaitan dengan garbage in, garbage out itu Pak. Sebagai data mining jika kualitas datanya itu kurang bagus, nah itu kita sebagai data science ini gimana Pak ningkatin kualitas datanya di data mining ini Pak? Terima kasih. Sebentar. Aduh, tes kan. Sebentar ya. Aduh, nggak ngecas handphone HP-nya. Oke, sebagai data mining, sebentar ya. Oke, pertama terkait dengan tadi pertanyaan pertama crawling, data scraping ya. Iya Pak. Bentar. Sebenarnya begini, kalau kita melihat dari makanya di sini saya ingin menyampaikan bahwa data mining di sini adalah sebuah proses workflow yang ingin disampaikan. Workflow itu bagaimana sebuah alur dari proses miner secara umum dikerjakan gitu istilahnya. Nah, ada dua subbagian kan, ada tiga. Kemudian modeling atau mining, kemudian knowledge interpretation ya, atau knowledge evaluation dan seterusnya. Nah, ada tiga fase ini. Nah, scraping ini sebenarnya dipelajari di sini. Jadi scraping itu adalah intuisi Anda berhubungan dengan goals yang ingin Anda dapatkan, knowledge apa yang ingin Anda cari dari sebuah data. Misalkan nih, Anda punya data mahasiswa ITERA, NIM, KRS, kemudian IPK-nya, kemudian sosial medianya, dan seterusnya. Dari data standar ini, Anda bisa memperkaya data ini dengan menggunakan scraping, tergantung kepada knowledge apa yang ingin Anda cari. Oke, saya ingin mencari pola aktivitas sosial media, misalkan. Mahasiswa ITERA berhubungan dengan prestasinya. Misalkan itulah ya. Jadi adakah asosiasinya nih, hubungannya antara associationnya nih, hubungan antara apa namanya itu sosial media ya aktivitasnya dengan ininya. Sehingga dengan goals yang ada ini, goals yang ada dan data yang ada sekarang ini kan cuma itu doang. Berarti Anda harus mengumpulkan data lagi. Cara mengumpulkan data tersebut dengan scraping. Atau bahkan sama sekali Anda nggak punya data nol sekali, cuma data idenya saja, datanya bisa ambil dari website ini, website itu, dari A, dari B, dari C, misalnya. Ya Anda lakukan scraping lagi. Jadi scraping ini adalah bagian teknikal sebenarnya. Teknikal cara, tools untuk mengumpulkan data collection. Yang umumnya data itu adalah hasil dari sebuah aplikasi, yang saya jelaskan tadi ya, hanya dari sebuah aplikasi, di beberapa jenis aplikasi hasil datanya pun berbeda gitu.
Jadi aplikasi-aplikasi yang ada atau remote sensing, aplikasi apa, e-commerce dan sebagainya ngumpulin data itu sebagai data collection kan. Namun ada beberapa data yang memang mungkin tidak didapatkan dari aplikasi tersebut dan atau sifatnya aplikasi tersebut nggak mau share data tersebut. Sehingga cara yang kita gunakan adalah scraping. Nah, oleh sebab itu, ini scraping nanti diajarin di eh, namanya tuh di praktikum, tapi bagian dari processing data. Jadi Anda harus belajar scraping. Jadi scraping itu bukan teori untuk bagaimana eh, mendefinisikan teknik, mendefinisikan cara scraping yang baik, nggak seperti itu. Tapi bagaimana Anda mendapatkan data itu, sehingga bagaimana itu mempelajari toolsnya, cara untuk mendapatkan data itu. Sehingga scraping bisa kita gunakan untuk cara memperkaya data kita. Oke, itu mungkin yang scraping. Yang kedua itu pertanyaan apa tadi? Izin Pak, jadi kan, kan kita udah ada data nih, terus sebagai data sains ini atau data analis, kualitas datanya itu kurang Pak. Apakah di bagian data mining ini kita bisa meningkatkan kualitas dari datanya itu Pak? Oke. Nah, ketika Anda mengumpulkan data, data itu kan ini ya, apa namanya itu, ada yang bagus, ada yang jelek, dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkannya itu yang disebut sebagai preparation data atau processing data. Apa isinya? Anda lakukan cleaning, bersihin. Karena data itu yang kadang-kadang ada yang nulisnya beda-beda gitu kan ya. Ada laki-laki ditulis laki-laki, ada tulisnya L, ada yang nulisnya apa, dan seterusnya. Jadi tergantung ya tadi datanya kan beda-beda. Oleh sebab itu Anda lakukan cleaning dulu. Itu tuh membersihkan dulu itu. Membersihkan apa ya? Tadi data itu menjadi data yang siap untuk diolah. Anda ketika banyak yang nol diapain? Ketika banyak yang kosong diapain tuh datanya? Ketika datanya banyak yang apa namanya tuh tidak sesuai diapain? Dan seterusnya. Itu adalah cara teknik Anda untuk mendefinisikan data tersebut atau mendefinisikan data yang supaya data itu tidak garbage lagi gitu. Cukup data itu data yang baik gitu istilahnya. Itu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Saya Pak, izin Boleh bertanya. silakan. Oke, izin bertanya Pak, jadi kan saya lihat di PPT-nya itu kan ada asosiasi. Kalau sama-sama algoritma buat gali pola atau pattern, kenapa association rule mining ini yang kayak a priori atau FP growth itu masuk ke data mining tapi jarang dibahas di machine popular ML? Oke, gini. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita belajar machine learning gitu ya, karena cukup banyak sebenarnya. Teknik mesin belajar itu juga cukup banyak. Jadi perkembangannya kalau ya yang diajarin di sini cuma ya 2 teknik mesin itu belajar ya. Teknik itu belajar kalau enggak supervise, enggak supervise atau unsupervised learning. Asumsinya datanya sudah bersih, kemudian data tersebut digunakan mesin learning gitu ya. Mesin learning untuk mencari pola dari data tersebut dengan menggunakan mesin learning. Nah, cara mencari pola mesin itu sendiri bagi mesin itu belajar di data itu sebenarnya dibahas di mesin learning. Di mesin learning dibahasnya. Namun nih algoritma mesin itu banyak gitu ya. Seiring dengan teknik belajarnya. Jadi banyak banget algoritma mesin learning itu. Sehingga ya kita tidak bisa mengajarkan banyak hal terkait dengan mesin learning mesin learning atau algoritma mesin learning. Karena di mata kuliah mesin learning pun ya algoritmanya mungkin terbatas juga. Bahkan mungkin hanya beberapa contoh saja algoritmanya itu. Untuk mendukung Anda, setidaknya Anda itu punya basic pengetahuan
cara bagaimana mesin itu belajar dari data. Nah, kalau yang dipilih di sini itu adalah supervised, unsupervised, semuanya itu. Baik itu association rule meaning dan sebagainya. Ini supervised dan unsupervised aja sebenarnya. Dua teknik itu yang digunakan. Teknik belajar mesin itu. Nah, kenapa menggunakan item set meaning atau algoritma a priori, algoritma free growth dan sebagainya? Itu banyak association rule meaning aja nih terkait dengan asosiasi itu algoritmanya banyak banget malah saya sebutin. Gak mungkin saya menyampaikan semuanya dalam perkuliahan ini. Saya mengajarkan yang istilahnya itu sebagai karena tujuannya ini bukan belajar algoritmanya. Tujuannya adalah Anda memahami bagaimana algoritma ini bekerja pada data gitu. Anda sehingga saya tidak bisa memberikan keharusan Anda harus deskripsi ini menggunakan algoritma A. Nanti deskripsinya harus menggunakan algoritma B karena itu yang diajarin. Enggak seperti itu. Anda bisa menggunakan algoritma yang di luar dari apa yang diajarin kuliah, tetapi Anda paham terkait dengan bagaimana algoritma ini sebenarnya bekerja dan bagaimana mengevaluasi hasil dari proses modeling dari data yang sudah bersih itu gitu. Jadi goals-nya bukan Anda harus molotok hafal dan ngerti terkait dan harus digunakan deskripsi algoritma ini yang dipelajari enggak. Jangan-jangan nanti tuh nanti nih makanya saya sekali lagi saya tekankan mentang-mentang saya ajari di sini sentimen analisis sebagai studi kasusnya, maka nanti di proyeknya idenya semua sentimen analisis. Atau bisa jadi skripsinya semuanya sentimen analisis. Gak seperti itu. Goals nggak seperti itu. Goals-nya adalah Anda memahami workflow dari awal ketika data itu di crawling, diambil, di data di apa, kemudian Anda dievaluasi model yang sudah ada. Itu goals-nya. Begitu saya deteksi komunitas. Dari datanya itu bukan berarti algoritma komunitas deteksi komunitas misalkan algoritma apa gitu itu lebih bagus yang saya ajarin itu dibanding algoritma lain enggak. Anda boleh mengeksplor algoritma lain yang dinyatakan bahwa itu lebih bagus dari apa yang saya pelajari di sini. Decision tree dianggap decision tree itu lebih bagus enggak juga gitu. Karena saya tujuannya bukan memberikan Anda harus belajar decision tree nanti di ujiannya, deskripsinya gitu. Enggak gitu. Cuma saya ingin mengajarkan saja bagaimana algoritma ini bekerja pada data yang sudah bersih gitu istilahnya. Mempelajari itu. Sehingga ya Anda punya knowledge-nya bukan pengetahuannya bukan mania decision tree, bukan. Tujuan Anda saya bukan jadi decision tree mania, enggak. Tapi Anda bisa tahu bahwa decision tree ini bisa menyelesaikan permasalahan ini ternyata dengan cara yang seperti ini belajar pada data sehingga ini salah satu solusi ternyata di sana ada algoritma decision tree enhancement decision tree itu apa algoritmanya yang jauh lebih bagus daripada decision tree pakai aja itu yang menyatakan bahwa Anda punya alasan itu lebih bagus gitu. Begitu. Itu dari saya ya. Jadi saya tidak mewajibkan Anda harus menerapkan algoritma decision tree pada apa namanya tuh tadi ya pada apa namanya tugas-tugas Anda, tetapi lebih ke arah apa namanya itu tadi lebih ke arah pahaman Anda terhadap workflow data mining, mengerti bagaimana mesin itu belajar pada data, cara belajarnya pada data, mengapa begini cara belajarnya, mengapa harus begini evaluasinya, Anda paham itu gitu, secara intuisi. Sehingga Anda bisa mengembangkan kembali, sehingga Anda bisa mudah mempelajari algoritma-algoritma lain. Karena dasarnya hampir semua algoritma itu sama
untuk kasus-kasus tertentu gitu sesuai dengan sub bidangnya itu sama. Cuma ada perbaikan algoritma ini lebih bagus, sama. Tekniknya aja cara-caranya berbeda untuk menghandling data itu sendiri. Itu mungkin bisa menjawab tidak? Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sedikit lagi yang ingin sampaikan. Oke. Sebentar, selesaikan sedikit lagi. Ini sudah. Nah, data apa yang bisa di mining? Ya, banyak yang sudah saya sampaikan tadi ya. Bisa data SIM, data apa, sensor, data multimedia, teks, dan seterusnya. Oke. Data. Jadi data, apapun data semuanya bisa di ini apa namanya itu digunakan. Ini beberapa fungsi mining nih. Mining apa saja, misalkan fungsi frequent item, association rule meaning, dan seterusnya. Kemudian klasifikasi, itu mengkelompokkan kelas apa, dan seterusnya ya. Kemudian unsupervised-nya, seperti ngelabelin kelas-kelas yang belum diketahui. Bahkan ada label kelasnya sedikit Pak, bisa ada semi-supervised learning, kemudian self-supervised learning, ada federation learning, ada juga yang namanya, banyak sekali mekanisme cara belajar mesin itu. Sehingga itu Anda tanyain lah ya di mesin learning, apakah hanya supervised unsupervised doang gitu belajar itu mesin itu belajar? Enggak. Mesin itu belajar lebih dari sekedar itu. Cara sekarang teknologi berkembangnya bukan hanya sekedar apa namanya itu belajar supervised unsupervised, tapi teknik belajar mesin learning sekarang sudah banyak ya. Ada yang namanya tadi ya atau transfer learning, ada yang namanya assembled learning, ada yang namanya multitask learning, ada multi instant learning, ada federation learning, banyak banget. Ada human apa namanya itu ChatGPT itu apa ya? RLFH namanya, reinforcement learning from human feedback gitu. Ada active learning, itu banyak sekali. Jadi kalau Anda machine learning belajarnya supervised sama unsupervised learning, Anda tanya apakah Pak selain supervised unsupervised reinforcement learning ada nggak yang lain gitu istilahnya. Tanyalah supaya wawasan Anda nggak hanya supervised sama unsupervised learning saja, tapi banyak learning dari mesin itu, bagaimana mesin itu belajar. Oke, itu data yang fungsinya ya, bisa outlier tadi ya, sequence, graph mining, deep learning. Deep learning itu ya mekanisme algoritma sebenarnya deep learning itu. Bagaimana mencari pola di dalam sebuah data itu sendiri ya. Ataupun dari deep learning, dalamnya bisa classification, clustering, outlier detection, reinforcement learning, dan sebagainya. Evaluation knowledge-nya, evaluasinya. Mungkin itu, nah ini bidang ilmu yang terkait ya. Statistik, visualization, application, algoritma, machine learning, dan seterusnya. Sehingga ya ini menjadi penting untuk disampaikan materi kuliah ini, walaupun isi dari materi kuliah ini sebagian sudah diambil oleh beberapa mata kuliah lain. Kayak saya sampaikan tadi, proses modeling saya tidak belajar bagaimana mesin itu belajar pada data, itu pada mesin learning belajarnya. Sehingga di sini saya hanya ngajari beberapa algoritma saja sebagai sampel untuk ngasih tahu dalam workflow data mining itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Untuk PPT-nya bisa didapatkan di sini. Ya, di chat ini saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kalau nggak ditanyain, udah ya. Ada ditanyain nggak? Monggo. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Gitu, Pak. Ya.